Hai, apa kabar kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Di bagian kali ini, saya akan coba setting power supply ini ya, supaya tidak drop. Itu bagaimana langkah-langkahnya yang saya lakukan biasanya. Sehubungan ketika saya baca komen kalian, masih banyak yang drop. Kenapa? Oke, di sini saya akan coba contohkan. Ini kan langsung praktek, bisa dilihat mulai dari drop sampai tidak drop. Sebetulnya video-video seperti ini ya sudah ada. Mungkin kalian kurang teliti untuk menyimaknya atau mungkin di skip malah. Jadi kalau kalian pengen benar-benar belajar, ingin bisa merakit power supply dengan hasil yang bagus, ya harus detail lah nontonnya, harus sampai selesai lah, bukannya di skip-skip. Terkadang videonya itu seperti sama, tapi sebetulnya tidak. Pasti ada hal-hal yang berbeda di dalamnya teman-teman, di antara video saya dan yang lain-lain. Oke, belajarlah menyimak sampai tuntas, khusus untuk yang pengen tahu cara mengatasinya ya. Oke, jadi ini trafo, ini power supply kemarin lah ya. Ini sudah terpasang seperti ini. Di sini ada double sekunder untuk kipas ya, dan saya pergunakan untuk menyuplai display ini. Yang harus kalian tambahkan adalah rakitan seperti ini ya. Jadi rakitan optocoupler ini juga sudah ada skemanya sebetulnya. Kalau kalian males merakit rangkaian optocoupler ini, kalian bisa beli gadget jenis yang seperti ini loh teman-teman. Ini termasuk komplit. Sudah ada trafonya. Trafo ini trafo untuk menyuplai tegangan AC ya. Jadi tidak perlu merakit tegangan sendiri. Kecuali kalau kalian menggunakan model yang seperti ini harus ada tegangan penyuplai tersendiri ya. Jadi untuk pemula itu bagus yang seperti ini. Ini sudah ada rakitan optocoupler, juga sudah ada trafo untuk penyuplai gadunnya. Oke, kalau yang ini dirakit sendiri. Sama kok cara merakitnya. Berbagai cara merakit ini juga banyak sekali, semuanya bisa digunakan. Tapi untuk pemula itu alangkah baiknya yang menggunakan trimpot saja, agar kalian bisa menyesuaikan tegangan ya. Kemudian perlu kalian cermati apa yang terpasang di sini. Kalian bisa menontonnya seperti ini. Ini tanpa perubahan, gadget standar. Kemudian baliknya seperti ini. Ini ada R68 ohm dan kapasitor 681K 2K volt. Oke, ini untuk saya paralel di lilitan primer. Cuman seperti ini. Kemudian cara merakitnya kabel ke optocoupler juga saya yakin sudah bisa. Sudah banyak tutorialnya. Jadi tidak ada komponen lain ya. Perhatikan benar-benar sampai tuntas.
Apa saja perubahannya dan bagaimana caranya agar tidak drop ya. Pertama-tama ini akan saya cek dengan ampere meter ya, yang sering saya pergunakan lah untuk mengetahui kurang lebihnya. Karena untuk men-setting power supply itu harus menggunakan seperti ini teman-teman. Apa saja yang bisa dipakai untuk kira-kira ya, atau patokan lah. Untuk trimpot di regulasi ini posisi 0 ya. Jadi belum ada tegangan, ini ngeground, jadi tegangan baliknya belum ada. Otomatis tegangan outputnya ini normal ya. Kalian perhatikan saya setel di berapa volt. Nah, saat ini berada di 32,8 volt. Ini belum saya putar untuk regulasi. Dan kalian bisa perhatikan, saya shortkan di R atau damilut 16 ohm. Hasilnya seperti ini. Dan tegangan drop di 25 volt. Oke. Jadi perbandingannya seperti itu. Tiga 2 volt. Ketika di-shortkan drop di 25 volt. Lalu gimana cara ngatasi supaya tidak drop? Seperti kita ketahui, lilitan di trafo ini kemarin adalah 12 lilit. Artinya kalau setiap lilit 2 volt itu kan cuma 24 volt. Biasanya langkah yang saya lakukan, jadi saya memparalel R output ini ya. Kalian bisa gunakan R berapa saja. Nanti kalau dipasang R kan tegangan drop. Sampai tegangannya itu tidak drop gratis lah. Coba diperhatikan. Tadi 32 volt. Ketika saya sambung dengan R470 ohm, ini di output tegangan min plus ya. Saya kasih 1 R. Kalian perhatikan saja. Agar bisa dicontoh lah untuk teman-teman. Saya senang kok kalau teman-teman bisa merakit dan sukses. Diperhatikan lagi, tadi 32 volt
ketika tegangan output saya kasih R470 ohm sama 1K ini ya, apakah tegangannya turun? Nah, tegangan turun sampai ke 29 volt. Oke. Kemudian coba saya shortkan. Nah, ini drop sampai ke 25 ya. Jadi tetap drop di 25 volt. Itu sebetulnya sudah bagus. Tinggal kita putar bagian regulasi. Oke, sekarang untuk tegangan input AC-nya ya. Ini tadi kan masih menggunakan fuse atau pakai bohlam, otomatis mengurangi inputnya, tegangan input primer. Oke, sekarang saya putar di seharusnya ya. Tadi drop di 25. Dari 29 saya turunkan di 25. Oke, ini masih di 26. Jadi disesuaikan saja menjadi 25. Nah, ketika saya turunkan lagi ini tidak bisa ya, sudah gebiar-gebiar. Kenapa seperti ini? Karena perbandingan tegangan out dan regulasinya ini terlalu besar, teman-teman. Caranya dikasih R lagi. Itu kalau mengalami hal seperti ini ya. Karena tidak semuanya seperti ini. Ada pengaruh dari impedansi dan lilitan. Kalau terjadi seperti itu, tegangannya tidak stabil. Di outputnya dikasih R lagi. Ini saya paralel 470 ohm lagi ya. Ini tidak saya cut ya teman-teman. Mungkin video akan agak panjang. Dicoba lagi.
Setelah output tegangan di paralel R-nya, sebentar ternyata ini putus. Oke, setelah saya sambung kabel untuk prof, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah ada biar-biar ya. Saya turunkan lagi, seharusnya akan di 24 ya. Ini di 25,9. Jadi di sini tuh tegangan ekstranya ketika saya shotkan bukannya malah turun, tapi malah naik ya. Yang kebetulan saya pergunakan untuk kipas. Di 16 ohm hasilnya seperti ini. Ada di 5 ampere lebih dan tegangan stabil di 25 volt. Dari 32 tadi, kemudian kalau saya taruh di 8 ohm juga stabil, hanya komanya saja dropnya. Ini 5,8 ya. Di 16 ohm tidak drop sama sekali. Di posisi 8 ohm. Jadi tidak sampai 1 volt dropnya. Dan ada di 10 ampere lebih. Oke, teman-teman. Ini real. Kemudian kalau sudah seperti ini ya. Diodanya hangat dioda yang output ini. Jadi bisa cari dioda yang kualitasnya lebih baik ya teman-teman. Ini saya paralel 2. Caranya seperti ini untuk settingnya. Bukan berarti lantas ini tadi stabil di 25 itu sudah bagus teman-teman.
Kenapa? Karena perhitungan lilitannya ini sebetulnya kan di 24. 12 lilit itu ada di 24 volt dan sudah sangat stabil. Caranya, langkahnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini bukan terus tidak drop lagi ya. Kalau bebannya standar ya sekitar menggunakan OCL 150 itu loh. Atau menggunakan Sanken 4 set. Dan speaker maksimalnya 15 in. Ini sering saya ungkapkan kok. Standar untuk gajun 10 ampere itu segitu ya teman-teman. Jangan lantas dikasih Sanken 8 atau berapa. Dan ukuran speakernya juga diperhatikan. Kalau masih di 15 in untuk rumahan itu ACR biasa itu mampu. Walaupun digunakan sub. Standarnya seperti itu teman-teman. Lebih dari itu misalkan kalian coba di 18N sudah drop. Dan biasanya protek mati ya. Kalau kalian colokan lagi hidup. Seperti itu ya teman-teman. Kalau masih pengen Sanken yang lebih banyak, ya power supply-nya tidak mempergunakan gajun lagi teman-teman. Kalian gunakan HB itu bagus seperti yang sudah saya rancang kemarin itu. Contohnya itu mampu besar, itu ampernya bisa sampai 15 ampere lebih. Kalau kalian berharap gajun untuk angkat Sanken banyak ya tidak mungkin teman-teman. Dan tegangan maksimal di gajun itu rata-rata kalau kalian pergunakan di 37 sajalah. Itu masih mampu di 12 amperan. Di video-videoku yang sudah lewat, yang kemarin-kemarin itu real teman-teman dan awet. Jika kalian berharap ke 45 lebih untuk gajun ya, itu ndak awet. Begitu teman-teman. Jadi harap diperhatikan ukuran gajun maksimal amplinya berapa. Seperti yang sudah saya bicarakan. Kalau pengen lebih besar ya cari lainnya, jangan pergunakan gajun lagi. Begitu ya, contoh-contoh ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Cara menyetabilkannya seperti ini langkah-langkahnya, langkah-langkah settingnya. Sebenarnya perbandingan tegangan out dan regulasi semakin besar itu semakin stabil teman-teman. Tinggal cara setting kita saja. Jangan sampai outputnya pedat-pedat ya. Seperti di display tadi. Ini tadi catatan ya. Tegangan output posisi netral ya, tanpa regulasi ada di 32 volt ya. Kemudian dijadikan 25 volt pada lilitan 12 lilit. Hasilnya sangat stabil teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang suka otak-atik ya, suka eksperimen, juga coba-coba merakit power supply. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.